nomor absen 21, NIM 18 11 03 12 50 dari kelas I semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pecahan, pecahan ekuivalen, membandingkan pecahan, dan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pecahan. Konsep pecahan merupakan konsep yang sangat penting dikuasai oleh peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Pecahan sangat penting digunakan untuk menggambarkan suatu keseluruhan, bagian suatu daerah, bagian suatu benda, dan bagian suatu himpunan. Penulisan pecahan seperti ini. A per B. Ini disebut dengan pecahan. A dengan B disebut dengan bilangan cacah, tidak sama dengan nol. Dengan hal ini, A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Misalnya, di sini saya menggunakan konsep pecahan 1/2. Di sini saya memperagakan menggunakan satu lembar kertas persegi. Satu lembar kertas persegi ini akan saya lipat seperti ini, sehingga kedua bagian menutupi satu sama lain. Dan kertas ini akan saya buka. Nah, lipatan satu bagian lipatan saya arsir dan menjadi seperti ini. Nah, di sini didapatkan 1/2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menggunakan gambar. Di sini ada satu bagian daerah. Kemudian daerah ini akan saya bagi menjadi 2. Satu bagian akan saya arsir. Sehingga didapatkan menjadi 1/2. Sini saya menggunakan media yang bernama blok pecahan. Medianya seperti ini. Nah, pada gambar yang pertama ada lingkaran, yaitu 1 dari keseluruhan bagian. Yang kedua, 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan atau disebut 1/2. Yang ketiga, ada 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan atau disebut 1/4. Yang keempat, ada 1 bagian dari 6 bagian keseluruhan atau disebut 1/6. Nah, yang kelima, ada 1 bagian dari 8 bagian keseluruhan atau disebut 1/8. Nah, untuk yang terakhir, 1 bagian dari 10 bagian yang utuh atau disebut 1/10. Konsep pecahan saya akan menjelaskan tentang pecahan biasa dikali pecahan biasa. Misalnya, A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Pecahan biasa sering disebut dengan memakai nilai pembilang yang lebih kecil. Jika menggunakan pecahan 8/30, maka akan tetap mempunyai nilai yang sama. Akan tetap sama. Di sini saya memiliki contoh seperti berikut. 1/2 dikali 2/9. 1 dan 2 disebut dengan penyebut. 2 dan 9 disebut dengan pembilang. Cara untuk menghitung pecahan tersebut adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, hasilnya adalah 2/18. Soal yang tadi 1/2 dikali 2/9 menggunakan media seperti ini. Di sini saya sudah membuat 1/2. Satu bagian sudah saya warnai dengan warna merah. Kemudian saya akan membuat 2/9. Nah, ini adalah 2/9. Jika 1/2 yang tadi dan 2/9 ini saya gabungkan akan menjadi seperti ini.
Jika 1/2 dan 2/9 digabungkan, maka menghasilkan 2/18. 1/2, 2/9. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen merupakan pecahan yang senilai, pecahan yang seharga, atau pecahan yang sama. Nah, di sini ada 1/2, 2/4, 3/4. Pecahan ini merupakan pecahan ekuivalen. Pecahan tersebut menyatakan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan menggunakan media yang bernama blok pecahan. Di sini ada 1/2 dan 2/4. Nah, ini adalah 1/2 dan ini 2/4. Dapat kita lihat ruas 1/2 dan 2/4 memiliki ruas yang sama. Nah, dapat disimpulkan 1/2 dan 2/4 merupakan pecahan senilai. Adapun juga 2/4 dan 3/6. Nah, ruas 2/4 dan 3/6 juga memiliki ruas yang sama. Dapat disimpulkan pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6 merupakan pecahan yang sama atau senilai. Misalnya, pecahan ekuivalen dapat dicontohkan seperti ini. Himpunan semua pecahan yang sama dengan 1/3 yaitu 1/3, 2/6, dan 3/9. Himpunan tersebut dapat digambarkan seperti ini. Adapun contoh yang kedua yaitu seperti ini. 1/2, 2/4, dan 4/8. Nah, selain dengan cara yang tadi, soal ini dapat diselesaikan menggunakan gambar persegi. Untuk mendapatkan hasil 1/2, saya akan membuat gambar persegi yang utuh. Bagian ini akan saya bagi menjadi 2. Kemudian satu bagian saya arsir. Satu bagian sudah saya arsir. Ini merupakan satu bagian dari 2 bagian keseluruhan. Ini disebut pecahan 1/2. Untuk mendapatkan hasil 2/4, saya akan menggambar persegi yang utuh. Nah, bagian ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. 2 bagian akan saya arsir. Dua bagian sudah saya arsir. Ini 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Nah, ini disebut dengan pecahan 2/4. Untuk mendapatkan hasil 4/8, saya akan menggambar persegi lagi. Persegi utuh. Persegi ini akan saya bagi menjadi 8. Sudah menjadi 8 bagian. Kemudian 4 bagian saya arsir. Nah, 4 bagian dari 8 bagian keseluruhan. Ini merupakan pecahan 4/8.
merupakan pecahan yang senilai 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, di sini saya akan langsung ke contoh. Contohnya, di sini saya menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari yang tepat untuk mengisi titik-titik. Titik pada pecahan 1/2, 3/4, dan 5/8. Di sini saya menggunakan media kertas persegi 4. Di sini saya menggunakan media seperti ini. Kertas persegi 4 yang sudah saya bagi dan saya arsir seperti ini. Ini merupakan pecahan 1/2, dan ini merupakan pecahan 3/4, dan ini merupakan pecahan 5/8. Bila suatu bangun persegi seperti ini dibagikan, maka luasnya akan tampak. Nah, 1/2 lebih kecil atau kurang dari 3/4. 3/4 lebih kecil dari 5/8. Nah, dari peragaan media yang tadi, kita dapat menjawab soal yang ini. 1/2 lebih kecil atau kurang dari 3/4. Nah, 3/4 lebih kecil dari 5/8. Selanjutnya, dengan kepingan-kepingan pecahan ini, kita dapat membandingkan pecahan biasa. Dengan memperagakan pecahan ini, kita dapat menunjukkan kepada siswa secara bersamaan, dan siswa juga mudah untuk membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan. Nomor 4 yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di operasi aritmatika ini, yang pertama, saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pada pecahan. Penjumlahan yang penyebutnya sama, misalnya 1/2 ditambah 1/2. Nah, untuk mencari jawabannya, saya akan menjelaskan menggunakan sebuah media yang bernama blok pecahan. Nah, ini blok pecahan. Sudah ada 1/2. Jika 1/2 ditambah 1/2, maka jika satu bagian saya balikkan, maka menjadi seperti ini. Ini merupakan hasil dari 1/2 ditambah 1/2, yaitu 2/2 atau 1 bagian. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan pada pecahan. Di sini saya langsung ke contoh. Misalnya 3/6 dikurang 1/6. Nah, di sini pembilangnya sudah sama. Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan membuat satu gambar persegi. Saya akan membaginya menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, saya akan membuat pecahan 3/6. Di sini saya akan arsir 3 bagian. Ini adalah 3/6. Selanjutnya saya akan membuat pecahan 1/6. Nah, untuk membuat 1/6, saya akan mengarsirnya dengan arah yang berbeda, seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah dari satu arsiran dan yang tidak diarsir. 3/6 dikurang 1/6, maka hasilnya 2/6. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian pada pecahan. Nah, di sini saya akan langsung ke soal. Misalnya 2/3 dikali 1/6. Untuk menyelesaikan soal ini, saya menggunakan gambar persegi yang sudah dibagi seperti ini. Nah, persegi ini akan saya arsir
arsir. Dua bagian akan saya arsir. Nah, ini merupakan 2/3. Untuk 1/6-nya begitu juga, tetapi diarsir dengan arah yang berbeda. Ini adalah 1/6. Apabila 2/3 dan 1/6 digabungkan, maka akan seperti ini. Ini adalah 1/6 dan 2/3. Nah, hasilnya adalah dari 2/3 dan 1/6, hasilnya adalah 2/18. Nah, yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang operasi pembagian pada pecahan. Di sini saya akan langsung ke soal. Nah, misalnya 4/5 dibagi 2/5. Untuk menyelesaikan soal ini, saya menggunakan cara menggambar persegi yang sudah dibagi seperti ini. Nah, untuk 4/5 saya akan mengarsir 4 bagian seperti ini. 4/5, 4 bagian yang sudah diarsir dari 5 bagian. Dan 2/5, 2 bagian akan saya arsir dengan arah yang berbeda. Seperti ini, 2 bagian dari 5 bagian yang sudah saya arsir. Apabila 4/5 dan 2/5 digabungkan, maka akan seperti ini dan menghasilkan hasilnya adalah ini 2/5, ini 4/5. Maka hasil dari 4/5 dibagi 2/5